Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi di materi program linier dengan saya, Guru Matematika SMA 5 Bangka Pusako, Rokan Hilir Riau, Rahmia Mulia Fitri, SPD. Nah, baiklah ananda-anandaku yang berbahagia, pada materi hari ini kita akan kupas bahas soal tentang program linier. Nah, kita akan bahas ya bagaimana soal-soal program linier yang anandaku akan kerjakan. Kita akan bahas soal mengenai bagaimana cara menentukan nilai optimum. Nah, di sini diketahui suatu model matematika sebagai berikut. Fungsi objektifnya yaitu maksimum Z sama dengan 8X tambah 10Y. Dan kendala-kendalanya yaitu 2X tambah 4Y kurang dari sama dengan 20, 9X tambah 8Y kurang dari sama dengan 72, X dan Y-nya lebih dari 0, serta X dan Y anggota bilangan cacah. Baiklah, kita coba ya. Sebelum itu, Ibu mau anandaku coba sendiri ya di buku tulisnya, apakah yang anandaku kerjakan itu sama dengan yang akan kita kerjakan saat ini. Silahkan dicoba dulu. Nah, sudah mulai mengerjakan. Kita coba ya, bagaimana cara mengerjakan soal berikut. Pertama, kita ambil dulu kendala yang pertama, 2X tambah 4Y kurang dari sama dengan 20. Ingat, dalam menentukan titik potong, tanda kurang dari atau tanda pertidaksamaan itu menjadi tanda persamaan. Sehingga kita lanjut ke titik potong terhadap sumbu X. Jika dia terhadap sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Nah, seperti ini. Tinggal kita substitusikan 0-nya ke dalam Y. Jadinya 2X tambah 4 kali 0 sama dengan 20. Lalu 2X sama dengan 20. 4 kali 0, 0 ya. Makanya 2X sama dengan 20. Lalu X sama dengan 20 bagi 2. Dan X sama dengan 10. Sehingga titiknya 10,0. Oke, itu tipe terhadap sumbu X. Bagaimana tipe terhadap sumbu Y? Sama saja ya mengerjakannya dengan tipe terhadap sumbu X. Berarti kalau dia terhadap sumbu Y, yang 0 adalah X. Kita substitusikan X sama dengan 0 ke dalam persamaan. Sehingga jadinya seperti berikut. Nah, sehingga titiknya adalah 0,5. Sampai di sini bisa ya? Oke, kita lanjut ke yang berikut. Dengan masih soal yang sama, tetapi kendala yang berbeda. Nah, kendala yang kedua yaitu 9X tambah 8Y kurang dari sama dengan 72. Nah, jadi tipe terhadap sumbu X-nya, maka Y sama dengan 0. Kita substitusikan Y sama dengan 0. Sehingga jadinya 9X tambah 8 kali 0 sama dengan 72. Lalu 9X sama dengan 72. Dan X sama dengan 72 dibagi 9. X sama dengan 8. Sehingga titik potongnya adalah 8,0. Lanjut. Nah, untuk terhadap sumbu Y, maka yang 0 adalah X. Kita substitusikan sama yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Sehingga dapat hasilnya Y sama dengan 9. Oke, sudah selesai kendala pertama dan kendala kedua. Kita lanjut membuat grafik. Nah, titik potong tadi ini ya. 2X tambah 4Y sama dengan 20, titik potongnya 10,0 dan 0,5. Lalu 9X tambah 8Y sama dengan 72, titik potongnya 8,0 dan 0,9. Nah, pertama kita buat dulu letaknya ya. X-nya 8 dan 10 dan Y-nya 9 dan 5. Kita tarik garis. Ini untuk pertidaksamaan 2X tambah 4Y ya. Lanjut, yang ini untuk 9X tambah 8Y. Baru kita arsir. Karena tadi kedua tanda itu kurang dari sama dengan, maka
Nah, kalau kurang dan sama dengan berarti di bawah garis. Nah, begitu juga dengan garis yang kedua. Sehingga yang diarsir 2 kali adalah daerah berikut. Itu dia ya. Dan titik pojoknya. Nah, itu dia titik pojoknya. Oke, itu titik pojoknya yang kita tandai sebagai A, B, C, dan D. Nah, setelah kita lihat dari A, B, C, dan D, ada titik yang belum kita ketahui, yaitu titik C. Titik A itu nilainya 0,0, titik B 8,0, titik D 0,5. Sedangkan titik C kita belum tahu nilainya. Nah, kita selesaikan dengan substitusi eliminasi. Nah, kita ambil ya, 2x tambah 4y sama dengan 20 dan 9x tambah 8y sama dengan 72. Karena tidak ada bilangan variabel x dan bilangan variabel y-nya yang sama, yang bisa kita kurangi, yang bisa kita eliminasi, maka kita samakan terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu akan mengeliminasi y, berarti y bilangannya harus sama atau koefisiennya harus sama. Sehingga yang persamaan di atas kita kali 2 dan persamaan kedua kita kali 1. Sehingga jadinya 4x tambah 8y sama dengan 40 dan 9x tambah 8y sama dengan 72. Karena y sudah memiliki koefisien yang sama, bisa kita eliminasi. Sehingga jadinya min 5x sama dengan min 32 dan x sama dengan min 32 per min 5. Jadinya x sama dengan 6,4. Nah, untuk substitusi x ke salah satu persamaan, tadi kan x-nya udah dapat, berarti tinggal kita substitusikan x-nya ke dalam salah satu persamaan. Anandaku boleh ambil persamaan pertama atau persamaan kedua. Karena Ibu ingin lebih mudah, kita ambil persamaan yang angkanya lebih kecil. Jadinya 2x tambah 4y sama dengan 20. Tinggal kita substitusikan x-nya ke dalam persamaan tersebut. Nah, x nilainya 6,4, berarti disubstitusikan 6,4. Sehingga jadinya seperti itu. Seperti berikut tuh ya. Nah, dapatlah y-nya sama dengan 1,8. Karena x dan y-nya sudah tahu, karena titiknya sudah tahu, 6,4,1,8, sehingga kita bisa kita lanjutkan ke menentukan nilai optimumnya menggunakan fungsi objektif yang telah diberikan tadi. Nah, seperti ini. Biasakan kita gunakan tabel biar mempermudah kita dalam melihat ya, kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan. Nah, jadilah titik A 0,0, titik B 8,0, titik C 6,4,1,8, dan titik D 0,5. Tinggal disubstitusikan, sehingga hasilnya adalah 68,2 sebagai nilai maksimum dan 50 sebagai minimum. Bu, kenapa kita tidak ambil angka 0? Nah, biasanya kalau dalam soal itu sebenarnya emang 0 jawabannya. Cuman kalau misalnya nanti soalnya kayak kehidupan sehari-hari, kan tidak ada nih barang itu yang nilainya yang penghasilannya 0, pasti ada dia penghasilannya. Jadi kita ambil yang di atas dari 0 gitu. Makanya minimumnya 50, maksimumnya 68,2. Nah, sampai di sini bagaimana Anandaku? Sudah paham ya dengan soal-soal yang diberikan hari ini dan sebelum-sebelumnya di video pembelajaran sebelumnya. Kalau begitu, ini kan soalnya sudah diberikan kendala-kendalanya sudah ada, fungsi objektifnya sudah ada, tinggal kita selesaikan gitu kan. Nah, kita lanjut ke soal cerita. Yang soal cerita ini kita akan buat model matematikanya. Nah, Anandaku sudah Ibu ajarkan ya bagaimana cara membuat model matematika. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk soal selanjutnya kita gunakan soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, diketahui luas lahan parkir di sebuah tempat hiburan 360 meter persegi. Sebuah mobil dan sebuah bus masing-masing membutuhkan lahan 6 meter persegi dan 24 meter persegi. Daerah parkir itu tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Tentukan jumlah maksimum yang diterima tukang parkir jika biaya parkir untuk sebuah mobil 5.000 dan sebuah bus 25.000. Nah, Anandaku, seperti yang sudah Ibu ajarkan, tentukan dulu siapa X dan siapa Y-nya. Oke, kita coba ya. Nah, kita akan misalkan banyak mobil sebagai X dan banyak bus sebagai Y.
Kalau sudah, tinggal kita buatkan tabelnya. Nah, seperti ini. Yang diketahui kan di situ luas lahan, daya tampung banyaknya kendaraan tadi kan, dan biaya parkir. Maka karena mobil sebagai X, bus sebagai Y, kita tinggal substitusikan. Nah, tadi kan dibilangnya sebuah mobil 6 meter persegi berarti 6. Sebuah bus 24 meter persegi berarti 24 untuk luas lahan. Dan untuk daya tampung, kenapa kita buat satu-satu? Karena dapat daerah parkir itu kan dia katanya tidak memuat lebih dari 30 kendaraan. Berarti kita kan nggak tahu nih kendaraan mobil berapa banyak, kendaraan bus berapa banyak. Jadi kita buat aja dulu angkanya satu-satu dengan persediaannya 30 seperti itu. Nah, biaya parkirnya itu 5.000 dan 25.000. Ini biaya parkir itu sebagai fungsi objektifnya untuk menentukan jumlah maksimum nanti. Baiklah, kita lanjut ke model matematika. Nah, yang pertama yang sudah Ibu jelaskan, fungsi objektifnya yaitu 5.000x dan 25.000y ya. Lalu kendalanya, nah, tadi kan luas lahan, berarti 6x, karena dia mobil ya, 6x tambah 24y kurang dari sama dengan 360. Dan kenapa 360? Sebelumnya saya jelaskan kenapa 360, karena kenapa kurang dari sama dengan 360? Karena kan tadi luas lahan itu hanya 360. 360 dalam arti berarti tidak boleh 361, berarti tidak boleh lebih. Kurang dari sama dengan berarti kurang dari 360 atau sama dengan 360. Sehingga kita buat pertidaksamaannya kurang dari sama dengan. Dan kita sederhanakan angkanya jadinya X tambah 4Y kurang dari sama dengan 60. Jadi boleh kita ambil X tambah 4Y kurang sama dengan 60 ya. Oke, kita lanjutkan kendala yang kedua. X tambah Y kurang dari sama dengan 30. Nah, kenapa tandanya kurang, Bu? Baca baik-baik soalnya. Daerah parkir tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Artinya kendaraan itu tidak boleh 31, berarti tidak boleh lebih dari 31 kan? Harus kurang dari 30. Maka tandanya kurang dari sama dengan. Dan X dan Y-nya harus lebih dari 0. Tidak ada kan mobil dan bus itu bernilai negatif, makanya kita harus tambah lagi kendala yang ketiga yaitu X dan Y lebih dari sama dengan 0. Oke, kita kerjakan. Nah, ini dia fungsi objektif dan kendalanya. Nah, sama seperti yang Ibu ajarkan di soal sebelumnya, tinggal kita tipotkan terhadap sumbu X, maka yang Y-nya 0. Begitu juga terhadap sumbu Y, maka X-nya 0 untuk pertidaksamaan X tambah 4Y kurang dari sama dengan 60 ya. Nah, titiknya 60,0 dan 0,15. Lalu, untuk yang X tambah Y kurang dari sama dengan 30, nah sama mengerjakannya ya, tidak perlu Ibu jelaskan ulang lagi. Dan titiknya didapati 30,0 dan 0,30. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya untuk soal permasalahan dalam bentuk soal cerita. Nah, jadi titik-titik potongnya tadi untuk X tambah 4Y sama dengan 60, yaitu 60,0 dan 0,15. Lalu untuk X tambah Y sama dengan 30, titiknya 30,0 dan 0,30. Itu kita buat ke dalam grafik. Nah, ini grafiknya. Oke, ini untuk 30,0 dan 0,30 ya. Lalu yang ini untuk 60,0 dan 0,15. Lalu kita arsir. Karena kedua pertidaksamaan tandanya kurang dari sama dengan, maka arsirannya adalah ke bawah garis semuanya ya. Nah, itu dia. Sehingga yang terarsir dua kali adalah daerah himpunan yang berada di tengah itu. Nah, itu dia. Lanjut kita buat titik pojoknya. Nah, kita tandai dengan bulat-bulat. Oke, jadinya A, B, C, D. Terlihat di situ si A kita sudah tahu 0,0, B 30,0 dan C-nya kita belum tahu berapa titiknya dan D itu 0,15. Nah, bagaimana cara mencari C? Sama yang seperti Ibu ajarkan tadi, tentukan terlebih dahulu
maaf, bukan tentukan, maksudnya selesaikan ke dalam cara eliminasi dan substitusi. Nah, ini dia, kita eliminasi karena sudah ada persamaan yang, maaf, sudah ada koefisien yang sama, tinggal kita eliminasi langsung. X itu sama ya, X kurang X itu 0. 4Y kurang Y itu 3Y, sama dengan 60 kurang 30 itu 30. Lalu, 3Y sama dengan 30 dan Y sama dengan 30 bagi 3. Y sama dengan 10. Dan Y kita substitusikan. Jadinya X tambah 10 sama dengan 30 dan X sama dengan 30 kurang 10. Jadinya X sama dengan 20. Nah, nilai X dan Y-nya sudah kita dapati untuk titik yang C. Bisa kita buatkan tabel lagi untuk menentukan nilai optimum dari fungsi objektif yang diberikan. Nah, jadinya seperti ini. Terlihat bahwa yang maksimum adalah yang berada di titik C ya. Situ hasilnya 300.000 ya. Hasilnya 300.000 sebagai nilai maksimum dan minimumnya 125.000. Kenapa tidak kita ambil 0? Karena tidak ada kan parkir kita hasilnya itu tidak ada yang parkir di lahan itu. Pasti dalam satu hari itu ada yang parkir di lahan itu. Jadi tidak kita ambil angka 0, hasil yang 0 minim, tapi hasil yang di atas 0, yaitu yang minimumnya 125.000 serta maksimumnya 300.000. Nah, bagaimana Anandaku? Sampai di sini bisa dipahami ya mengenai soal-soal tentang program linier. Semoga Anandaku lebih paham setelah diberikan begitu banyak soal dan termasuk soal hari ini. Baiklah, jika sudah paham, kita lanjut ke slide berikutnya. Diberikan soal seperti ini, silahkan Anandaku coba kerjakan di buku latihannya, bagaimana cara mengerjakannya, dan pahami lagi video yang sebelumnya agar lebih paham lagi cara mengerjakan soal yang diberikan ini. Baiklah, sampai di sini materi kita pada hari ini, pembahasan soal hari ini. Semoga semua soal-soal yang telah dibahas itu dapat dipahami dengan baik, sehingga kita bisa melangkah ke depan lagi menuju materi selanjutnya. Terima kasih, Ibu ucapkan thank you. Semoga semua materi yang diajarkan itu dapat dipahami dengan baik. Dan sampai di sini dulu, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.